Hujan turun sejak pagi, tipis tapi tak pernah berhenti. Di tengah macetnya jalan kota, mobilku tiba-tiba saja mati di tikungan lampu merah. Orang-orang di belakang membunyikan klakson seolah kemarahanku belum cukup keras di dalam dada. Aku menepikan kendaraan dengan sisa tenaga, lalu terdiam. Entah kenapa, deru mesin mogok itu terdengar seperti gema dari hatiku sendiri. Beberapa bulan terakhir hidupku berputar di antara kantor, dapur, dan tempat tidur. Semuanya berjalan seperti mesin tua yang tak lagi bersemangat. Suamiku sibuk. Kami jarang bicara lebih dari 3 kalimat setiap malam. Aku pun berhenti menghitung hari, karena semuanya terasa sama saja. Ketika akhirnya seorang pengendara ojek berhenti dan menanyakan apakah aku butuh bantuan, aku hanya mengangguk lemah. Tak lama ia memanggil mobil derek, dan mobilku dibawa ke bengkel terdekat. Aku ikut duduk di kursi penumpang, menatap jalanan yang basah, seperti menatap versi kusam dari hidupku sendiri. Di bengkel itu, bau oli dan logam terasa tajam di hidung. Lampu neon menggantung muram di langit-langit. Seorang lelaki berseragam kotor minyak menyapaku singkat. "Ibu tunggu sebentar, ya, nanti dicek." Aku mengangguk lagi, tanpa suara. Kursi plastik di ruang tunggu dingin, kipas angin berdecit, jam di dinding berdetak pelan tapi menyiksa. Setiap menit terasa seperti jam. Setiap helaan napas mengingatkanku betapa lelahnya menjadi mesin yang terus bekerja walau pelumasan sudah habis. Dan di antara napas-napas berat itu, aku mulai berharap seseorang, siapapun, akan memperhatikan bahwa bukan hanya mobilku yang butuh perbaikan. Aku baru saja hendak meneguk air mineral dari botol plastik ketika suara berat tapi lembut terdengar dari balik kap mesin. Sepertinya mobil ini belum pernah benar-benar istirahat, ya. Aku menoleh. Lelaki itu, mungkin seusia pertengahan 30-an, berdiri dengan tangan berlumur oli dan senyum kecil di sudut bibir. Seragam kerjanya bertuliskan Arga. "Memang agak sibuk belakangan," jawabku pelan. Seperti pemiliknya. Ia tertawa pendek, bukan tertawaan mengejek, tapi seperti seseorang yang paham terlalu banyak tentang lelah. "Kalau begitu, kita perbaiki dua-duanya. Mobilnya dulu, nanti suasananya menyusul." Aku tak tahu kenapa kalimat sederhana itu membuat dada terasa ringan. Tatapan matanya tidak keras seperti suara bengkel, justru hangat, seperti seseorang yang pernah dilukai juga. Ada ketenangan aneh pada cara ia berbicara, seolah bengkel bising ini hanyalah latar dari dunia kecilnya yang damai. Ketika aku menjelaskan gejala mobilku, ia mencatat serius di selembar kertas, tapi sesekali pandangannya naik ke wajahku. "Tangan ibu dingin sekali," katanya tiba-tiba. Aku refleks menariknya, tersenyum canggung. "Cuaca, mungkin." "Cuaca nggak selalu jadi penyebab," katanya lagi, lalu berjalan menuju rak suku cadang. Aku ingin menjawab, tapi suaraku tertelan dentuman palu di sudut ruangan. Arga kembali beberapa menit kemudian, menyalakan mesin yang masih terbatuk-batuk. "Kita coba dulu, kalau masih rewel, berarti butuh waktu lebih lama." Aku hanya mengangguk. Tapi dalam hati, aku tahu, entah kenapa, aku tidak keberatan kalau perbaikannya memang memerlukan waktu lebih lama. Sore menjelma menjadi bayangan panjang di lantai bengkel ketika Arga datang membawa 2 gelas teh hangat. "Mesinnya lagi didiamkan dulu, biar oli baru meresap," katanya. Tanpa menunggu jawabanku, ia duduk di kursi sebelah, jarak cukup dekat untuk merasakan aroma logam dan samar minyak dari bajunya. Anehnya, aku tidak terganggu. Kami mulai berbicara ringan, tentang cuaca, kemacetan, dan harga bensin yang tak ikut turun walau hati sering anjlok. Tapi entah bagaimana, percakapan itu menukik lebih dalam. "Kadang mesin rusak bukan karena usia," katanya perlahan, menatap cairan teh yang berputar di gelas. "Kadang karena tak pernah diberi istirahat." Aku tertawa pelan. Mungkin dia sedang bicara tentangku. "Kalau begitu, apa manusia juga butuh ganti oli?" Tanyaku mencoba bercanda, ia menatapku, ada sorot lembut di matanya. "Bukan oli, tapi perhatian. Tanpa itu, apapun bisa macet." Hening sejenak. Suara hujan di luar menjadi irama pengisi keheningan. Di kepalaku, kata-katanya bergaung, menabrak dinding-dinding yang selama ini aku bangun untuk menahan letih dan kecewa. Tidak ada yang istimewa dalam kalimatnya, tapi caranya mengucapkannya membuatku merasa dilihat, benar-benar dilihat. Aku bercerita sedikit,
sekadar membuka pintu. Tentang kantor yang menuntut, tentang rumah yang sunyi. Ia mendengarkan tanpa menyela, hanya kadang mengangguk. Saat matanya bertemu mataku, seolah ada jembatan samar di antara dua kesepian. Dan entah mengapa, sore itu bengkel yang berisik terasa lebih tenteram dibanding rumahku sendiri. Menjelang maghrib, bengkel mulai sepi. Satu demi satu montir pulang, hanya suara peralatan logam yang disusun kembali ke rak. Arga menutup kap mobilku pelan, mengelap tangannya dengan kain lusuh, lalu menatapku dengan ekspresi datar yang sulit kubaca. Kayaknya nggak sempat selesai hari ini, Bu, katanya perlahan. Ada satu onderdil yang harus dipesan dulu. Datangnya besok pagi. Aku diam sejenak, mencoba menelan rasa kecewa yang anehnya bercampur sesuatu lain yang hangat. Oh, jadi besok, ya? Iya, ujarnya, menulis cepat di atas bon perbaikan. Tinggal ini aja kok. Kalau sudah terpasang, mobilnya pasti mulus lagi. Ia menyerahkan kertas itu padaku. Antara kecewa dan lega, aku menatap bon perbaikan itu seperti sebuah janji kecil. Besok aku harus kembali. Alasan yang terasa seolah lebih ditakdirkan daripada dikatakan. Saya titip mobilnya di sini, ya? Tanyaku. Boleh. Aman, jawabnya sambil tersenyum. Biar saya yang jaga malam ini. Senyumnya sederhana, tapi entah kenapa membuat jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Di luar, hujan sudah reda, tinggal titik-titik air bergelayut di atap seng. Aku berdiri, menyiapkan diri pulang dengan ojek daring. Namun di hadapan Arga, langkahku terasa lebih lambat. Terima kasih, ya. Besok saya tunggu, katanya ringan, seperti ucapan sehari-hari. Tapi caranya menatap membuat kata itu menyisakan gema berbeda. Seperti ajakan untuk datang, bukan hanya mengambil mobil, melainkan mengambil lagi sedikit bagian dari diriku yang tadi sore sempat hidup kembali. Aku hampir sampai di pintu keluar ketika suara Arga memanggil pelan, nyaris tenggelam oleh gemericik air hujan di luar. Bu Nadia, sebentar. Aku berbalik. Ya. Ia menunjuk ke arah sebuah pintu kayu di belakang deretan rak oli. Di dalam ada teko air panas. Saya mau buat teh. Barangkali ibu mau nunggu sebentar sampai hujan berhenti. Tidak ada nada lain dalam suaranya. Hanya kesopanan biasa. Namun entah mengapa, langkahku membawaku mengikuti ajakannya. Ruangannya kecil. Sekadar kantor mungil dengan meja kayu, kursi besi, dan bau logam yang lembab. Di pojok ada dinding dipenuhi catatan servis pelanggan. Goresan angka yang seperti bahasa rahasia masa lalu. Ruangannya sempit, tapi di sanalah aku merasa bisa bernapas lagi. Arga menuang teh ke 2 gelas enamel yang sudah usang. Saya suka jam segini, katanya. Bengkel sepi, tapi mesin-mesin itu masih hangat. Seperti kehidupan yang baru saja tenang. Aku tersenyum. Kamu puitis juga untuk seorang montir. Ia tertawa kecil. Kalau orang tiap hari dengar mesin batuk-batuk, pasti belajar menghargai keheningan. Kami bicara tentang hal-hal yang tak penting tapi jujur. Tentang mimpinya membuka bengkel sendiri. Tentang ayahnya yang dulu juga montir, tapi harus menjual semua alat ketika penyakit datang. Aku ikut bercerita. Tentang kantor. Tentang keinginan lama menulis tapi tak pernah sempat. Setiap kalimat darinya seperti percikan nyala kecil di ruang gelap. Tak ada kata-kata manis. Tak ada godaan, tapi ada kenyamanan yang terasa berbahaya justru karena terlalu tulus. Ketika akhirnya hujan benar-benar berhenti, aku sadar tak ada satupun dari kami yang tergesa meninggalkan ruangan itu. Hujan berhenti total. Hanya suara tetes terakhir jatuh dari talang ke tanah. Dalam ruangan yang semakin senyap itu, Arga duduk di seberangku. Tangan kirinya masih menggenggam gelas teh hangat yang kini sudah hampir kosong. Uapnya menipis. Tapi jarak di antara kami terasa semakin padat oleh sesuatu yang sulit dijelaskan. Aku tidak tahu siapa yang lebih dulu terdiam. Mungkin aku, ketika mataku tanpa sengaja menangkap sorot matanya yang jujur sekaligus menelanjangi segala lapisan hati yang selama ini kututup rapat. Dan di keheningan itu, sesuatu bergetar. Bukan mesin, bukan listrik, tapi mungkin nurani. Aku jarang ngobrol sepanjang ini sama pelanggan, katanya pelan. Aku tersenyum canggung. Aku juga jarang ngobrol sepanjang ini sama orang. Hening lagi. Aku bisa menatapnya lama tanpa bicara.
Tapi justru diam itulah yang menyelamatkan kami dari dosa. Ada rasa ingin mendekat, tapi bersamaan dengan itu muncul wajah suamiku di benak. Lelah, asing, tapi tetap seseorang yang kupilih. Nafasku terasa berat. Aku harus pulang, kataku akhirnya, nyaris berbisik. Arga menatapku lama, lalu mengangguk. Saya paham. Ia berdiri, menepuk celana kerjanya yang penuh noda oli. Kadang batas itu nggak terlihat jelas, ya. Aku mencoba tersenyum, meskipun mataku hangat. Tapi tetap harus dijaga. Iya, jawabnya pelan. Ada hal-hal yang cukup disadari saja, nggak perlu dijalani. Saat berjalan keluar dari ruang itu, aku merasakan antara kehilangan dan lega yang sama-sama mendesak. Batas tadi mungkin kabur, tapi setidaknya kami berdua memilih untuk tidak menyeberanginya. Keesokan paginya aku kembali ke bengkel dengan langkah yang terasa ringan tapi juga gugup. Langit cerah, tak ada sisa hujan semalam. Arga sudah berdiri di dekat mobilku, membersihkan tangan dengan kain dan memberi isyarat singkat begitu melihatku datang. Sudah selesai, katanya dengan nada datar tapi lembut. Coba ibu nyalakan. Aku duduk di belakang kemudi, memutar kunci kontak, dan mesin menyala halus, tanpa batuk, tanpa protes. Suaranya seperti napas yang baru kembali teratur. Aku tersenyum kecil tanpa alasan yang jelas. Terima kasih, Arga. Rasanya beda sekali, kataku. Ia hanya mengangguk, menautkan jari di pinggang. Kadang yang rusak cuma butuh sedikit perhatian, bukan ganti total. Kalimat itu sederhana, tapi menembus jauh ke dalam benakku. Mungkin bukan mobilku saja yang diperbaiki Arga. Mungkin aku juga. Kami bicara sedikit tentang jadwal servis berikutnya. Lalu aku berpamitan. Tak ada lagi teh hangat, tak ada obrolan panjang. Hanya tatapan singkat di antara kami, cukup untuk menyampaikan sesuatu yang tidak akan pernah diucapkan. Dalam perjalanan pulang, jalanan terasa lebih lapang, seolah aspal pun ikut bernapas lega. Aku membuka jendela, membiarkan angin pagi masuk, membawa aroma bensin dan daun basah. Ada sesuatu dalam diriku yang mengendur. Di perempatan terakhir menuju rumah, aku berhenti sejenak, menatap cermin spion dan melihat wajahku sendiri. Kali ini bayangan di kaca sudah tak tampak sekosong kemarin. Mesin mobil berdengung stabil, dan di tengah suara itu aku mendengar sesuatu yang lama hilang. Ketenangan yang tumbuh perlahan, seperti kehidupan yang mulai disetel ulang. Sepanjang sisa hari itu, pikiranku berputar-putar di sekitar wajah Arga dan percakapan singkat kami. Ada bagian kecil dalam diriku yang ingin menafsirkan segalanya sebagai tanda, seolah semesta sedang menguji batas, mempertemukan dua orang yang sama-sama haus perhatian hanya untuk melihat apakah mereka mampu menahan diri. Aku teringat sumpah di hari pernikahan dulu, tentang kesetiaan dan waktu baik maupun buruk. Kupikir dulu kesetiaan hanya soal tidak berpaling. Ternyata juga tentang menjaga hati agar tetap jujur pada janji, bahkan ketika godaan itu membawa kehangatan yang terasa menenangkan. Aku duduk di ruang tamu, lampu kecil menyala temaram, memandang cangkir teh yang mulai dingin. Di dalam diam itu, aku mendengar gema suara Arga. Kadang yang rusak cuma butuh sedikit perhatian, bukan ganti total. Mungkin begitu juga cinta. Tidak selalu perlu diganti, cukup diperbaiki dengan sabar dan doa. Cinta, bagiku kini, tidak selalu harus dimiliki. Kadang cukup disentuh sebentar untuk tahu kita masih hidup. Pertemuan semalam hanyalah pengingat bahwa di balik kelelahan masih ada sisi manusia yang ingin dipahami. Dan ketika seseorang datang membawa cahaya sesaat, bukan berarti kita harus menyalakan api besar. Cukup bersyukur telah menemukan seberkas hangat di tengah dingin. Aku menutup mata, memeluk janji yang dulu pernah kuucap, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa damai karena memilih untuk tetap bertahan di tempat yang benar. Malam kembali datang, membawa ketenangan yang berbeda. Aku memarkir mobil di depan rumah, mematikan mesin, dan membiarkan keheningan mengisi kabin. Tidak ada suara selain detak jarum jam di dashboard dan napasku sendiri yang pelan. Ketika mesin berhenti berdengung, barulah aku sadar. Di dalam sunyi ini, hatiku akhirnya menyala lagi. Aku bersandar di kursi, menatap langit dari balik kaca depan. Lampu-lampu jalan memantul seperti bintang yang jatuh terlalu dekat. Dulu, hening seperti ini membuatku gelisah, mengungkit segala kekosongan yang kutolak lihat. Tapi malam ini berbeda.
Sunyi ini terasa penuh, seperti ruang kecil yang menyimpan ucapan terima kasih. Terima kasih pada Arga, bukan karena ia memperbaiki mobilku, tapi karena ia memperlihatkan betapa rapuhnya manusia bisa saling menolong tanpa saling memiliki. Terima kasih pada hidup yang, dengan caranya yang pelik, masih memberiku kesempatan belajar mencintai tanpa menyalahi. Dan terima kasih pada diriku sendiri, yang akhirnya berani menahan. Bukan karena tak ingin, tapi karena tahu arti dari cukup. Aku memejamkan mata, menarik napas panjang. Di luar sana, angin malam mengusap atap mobil dengan lembut, seolah menutup kisah yang tak perlu diumbar. Esok pagi segalanya akan berjalan seperti biasa, tapi jauh di dalam dada, ada bagian kecil yang kini berdetak dengan nada baru, lebih tenang, lebih sadar, dan lebih hidup.